wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Baiklah, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan membahas materi tentang upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Kelas 4, tema 4, pembelajaran 1. Baiklah, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan gambaran tentang upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di kehidupan sehari-hari. Manfaatnya apa saja, ada yang tahu? Manfaatnya salah satunya sampah tidak berserakan, lingkungan menjadi bersih dan sehat. Nah, jadi untuk melestarikan keseimbangan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan lingkungan, menjaganya seminggu sekali, seperti menyapu, membersihkan sampah yang ada di halaman. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran kita dan menjelaskan materinya, Ibu akan menugaskan anak-anak semua untuk literasi. Literasi kita pada hari ini yaitu dibuka pada bukunya pada cerita tempat hidup tanaman teh. Dibuka, kita baca dari awal sampai dengan akhir. Coba dibaca. Tanaman hidup tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di bagian sebelah dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah air hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Ya, dilanjut. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci, Jambi.
Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Baiklah anak-anak, setelah kita membaca bacaan cerita tempat hidup tanaman teh. Tempat hidup tanaman teh ini juga termasuk dalam keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Nah, pada buku yang telah Ibu berikan ada soal di mana pertanyaan di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik serta bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi. Yang pertama, Ibu meminta anak-anak semua untuk menjawab di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik. Saya. Ya, silakan. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Nah, ya betul. Jadi teh ini tidak bisa tumbuh di tempat kekeringan seperti udara panas. Dianya bisa tumbuh di tempat curah hujan yang cukup tinggi seperti yang dijelaskan tadi, di mana ketinggian 200 sampai 2000 meter. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Saya Bu. Ya, Tanaman teh ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dan dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak berkikis terbawa air. Jadi selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. ya benar. Jadi tanaman teh ini juga bisa mencegah banjir yang ada di kota-kota. Nah, teh ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi atau longsor yang terjadi terus-menerus. Baiklah anak-anak, itu pertanyaan dari suatu bacaan yang telah kita baca. Selanjutnya pada halaman berikutnya ada suatu gambar, yaitu terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Gambar pertama ada gambar apa? Bakau. Ya, bakau ini juga termasuk pepohonan yang dapat membuat atau upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Bakau ini biasanya hidup di danau-danau. Nah, selanjutnya gambar yang kedua itu ada hutan. Ya, ada hutan gundul. Nah, seperti ini contoh pelestarian sumber daya alam yang tidak terjaga. Nah, dari gambar tersebut kita bisa lihat bahwa hutan yang tidak dijaga atau dilakukan penebangan atau pembakaran secara liar dapat membuat hutan menjadi rusak, akan menjadi tidak indah lagi melihatnya, pepohonan menjadi berkurang. Selanjutnya di sini ada gambar pembuangan sampah sembarangan. Contoh pertama yang kita sebutkan tadi, keseimbangan dan pelestarian, yaitu menjaga kebersihan, yaitu membuang sampah tidak sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Pada gambar
tertera bahwa sampah dibuang dengan secara berserakan di mana-mana, dibuang di tepi pantai atau di sekitaran sungai. Ini bisa membuat tercemarnya sumber daya alam di lingkungan atau di sekitar kehidupan kita sehari-hari. Bisa terjadi banjir. Selanjutnya, untuk pelestarian ada gambar penanaman benih pohon pinus. Nah, penanaman pohon pinus ini juga bisa membuat atau upaya dalam keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di kehidupan kita sehari-hari. Menanam pohon pinus ini dapat dilakukan di berbagai tempat, bisa di sekitar danau atau di hutan. Selanjutnya pada gambar selanjutnya ada gambar pantai. Nah, pantai ini kita lihat sangat bersih dan terlindungi. Gambaran jika kita melakukan upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungannya, maka tempat tinggal kita atau hutan, pantai akan menjadi terjaga dan tetap bersih. Dan terakhir ada pelestarian sampah dari plastik. Misalkan botol aqua dibuat jadi bunga atau yang lainnya. Kardus dibuat jadi kerajinan yang bermanfaat untuk kita kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah anak-anak, itulah beberapa gambar upaya dalam pelestarian dan keseimbangan sumber daya alam di lingkungannya. Kita dapat pertama menanam benih pohon atau membuat kerajinan dari sampah yang tidak bisa terurai. Sampah yang tidak bisa terurai misalkan apa? Sampah plastik. Nah, sampah plastik tidak bisa terurai dengan cepat kecuali sampah seperti daun-daunan. Itu bisa dijadikan sebagai pupuk dalam kita menanam pohon. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan materi tentang upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Ibu sudah jelaskan serta Ibu telah perlihatkan beberapa gambar upaya pelestarian sumber daya alam di kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu ada soal yang akan anak-anak semua jawab, di mana soal pada halaman terakhir. Ada di situ soal apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Baiklah, di sini Ibu mempersilahkan kalian untuk menuliskan jawaban kalian pada lembar jawaban yang telah Ibu berikan. Ibu beri waktu beberapa menit saja. Nanti kalian sebutkan satu persatu jawaban yang telah kalian tulis. Silahkan dimulai. Ibu tunggu dari sekarang. Tulis yang sudah Ibu jelaskan tadi sesuai dengan materi yang telah kita bahas.
Sudah, Bu. Ya, baik. Selanjutnya, jika anak-anak semua sudah selesai menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan, Ibu meminta kalian menyampaikan atau mempresentasikan hasil jawaban yang telah kalian buat. Ya, satu persatu. 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Menanam tanaman. Ya, 3. Tidak menebang pohon sembarangan. ya. 4. Membuat kerajinan dari sampah yang tidak bisa terurai. Iya, betul. Selanjutnya, 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Menanam kembali pepohonan. sudah? Sudah. Ya. Nah, itulah jawaban anak-anak semua sudah benar semua. Di mana upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan atau di kehidupan sehari-hari sangatlah penting untuk keberlangsungan kehidupan kita di rumah kita sendiri atau di tempat lainnya seperti hutan maupun pantai. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menyimpulkan pembelajaran materi kita pada hari ini, di mana tentang upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Tadi sudah kita jelaskan dan kalian sudah mendengar, keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup itu sangatlah penting dalam kehidupan di lingkungan kita maupun di tempat tinggal kita, di hutan maupun di pantai atau tempat lainnya. Pelestariannya yaitu tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon secara liar, tidak membakar hutan secara liar. Nah, itu termasuk contoh dalam upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini, di mana materi tentang upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya, kelas 4, tema 4, pembelajaran 1. Itu yang Ibu bisa sampaikan dan jelaskan pada materi pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah kita baiknya membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Ibu tutup pembelajaran kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.